Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 24, 25, dan 26 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana di spoiler sebelumnya, kita telah diperlihatkan semua murid yang bergegas ke hutan bambu. Namun di sana tiba-tiba senior Su Qian muncul dan memberikan tes kepada semua murid dengan melewati hutan bambu. Di ujian ini Lin Jixiao berhasil mencapai 900 langkah dan mengalahkan Huang Long. Tapi sayang Lin Jixiao dikalahkan oleh Qin Nan. Karena MC kita itu berhasil mencetak rekor dengan mencapai 1000 langkah yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Lin Jixiao yang marah pun bertarung dengan Qin Nan sebelum akhirnya dia dikalahkan dan terbunuh. Sementara di sekte Xuanling, para penatua dan senior yang menggelar sebuah pertaruhan. Baiklah, bagaimana cerita selanjutnya? Daripada kalian penasaran, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu, ya kan? Nona Xiao Qingsui tidak menyangka bahwa senior Gong yang baru bertemu dengan Qin Nan hanya satu kali saja, tetapi senior yang memiliki kepercayaan diri kepada Qin Nan sebesar itu. Namun Nona Xiao Qingsui tidak memiliki kepercayaan diri bahwa Qin Nan akan masuk 5 besar. Jadi dari samping Nona Xiao Qingsui mengingatkan senior Yang. Namun senior Yang mengatakan kepada Nona Xiao Qingsui untuk jangan khawatir, karena aku punya ideku sendiri. Sebelum kemudian tatapan senior Yang kembali tertuju kepada para penatua. Bagaimana para penatua? Apakah Anda berani bertaruh denganku? Akhirnya penatua terkemuka pun setuju untuk bertaruh dengan senior Yang. Terlebih lagi dirinya sangat yakin bahwa Qin Nan pasti sudah mati, dan bahkan jika masih hidup, tidak mungkin untuk bisa masuk ke 5 besar. Penatua terkemuka itu mengajukan nilai taruhannya, yang mana dia akan bertaruh dengan 10.000 pil Martial King. Penatua lainnya juga bertaruh dengan 10.000 pil Martial King. Sementara Molly yang tidak memiliki cukup banyak pil, dia bertaruh dengan 5.000 pil Martial King. Beberapa penatua lainnya juga bertaruh dengan ribuan pil Martial King. Akhirnya Nona Xiao Qingsui juga ikut bertaruh, tetapi karena kekayaannya terbatas, dia hanya akan bertaruh dengan 4.000 pil Martial King. Akan tetapi kemudian senior Yang, dia mengatakan bahwa aku bertaruh 70.000 pil Martial King, bahwa Qin Nan bisa masuk ke 5 besar. Mendengar 75.000 pil Martial King tentu saja membuat orang-orang yang ada di sana pun terkejut. Tidak menyangka bahwa senior Yang ini ternyata lebih kaya daripada para penatua. Namun Molly mencibir kepada senior Yang. Aku tidak menyangka senior Yang ternyata memiliki kepercayaan diri kepada Qin Nan ke titik seperti itu. Tetapi aku sangat kasihan kepada senior Yang, bahwa kali ini senior Yang pasti akan bangkrut. Para penatua juga tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa mereka pasti akan memenangkan pertaruhan dan akan mendapatkan 70.000 Martial King Pil dari senior Yang. Tiba-tiba formasi teleportasi aktif dan semua murid yang ada di Pulau Piantin pun diteleportasi ke sini. Semua orang pun sontak saja terkejut karena Qin Nan ada di antara mereka. Namun Nona Xiao Qingsui menghela napas lega. Akan tetapi wajah para penatua nampak menjadi jelek, tidak menyangka bahwa Qin Nan masih hidup. Namun mereka tetap yakin bahwa Qin Nan tidak mungkin bisa masuk ke 5 besar. Sementara Molly matanya menyipit karena dia tidak melihat Lin Jixiao. Dia langsung mendekati Xiao Yunhe dan bertanya, di mana Lin Jixiao? Mengapa Lin Jixiao masih belum kembali?
Xiao Yunhe dengan gemetar menjawab bahwa Lin Jixiao sudah mati. Mendengar bahwa Lin Jixiao sudah mati, para penatua pun terkejut. Bahkan senior Yang juga terkejut, tidak menyangka bahwa Lin Jixiao, orang terkuat di antara para murid baru, bisa mati. Namun sebuah pemikiran tiba-tiba melintas di benak senior Yang. Sementara Molly, dia meraung, siapa yang membunuh Lin Jixiao? Tatapannya langsung tertuju kepada Huang Long, karena dari banyaknya murid, hanya Huang Long lah yang memiliki kemungkinan untuk bisa membunuh Lin Jixiao. Molly bertanya, Huang Long, kenapa kamu membunuhnya? Tetapi Huang Long menjawab, hanya membunuh orang munafik seperti itu hanya akan membuat tanganku kotor saja. Di saat itu, senior Su Qian juga muncul. Penatua terkemuka langsung mendatangi senior Su Qian dan bertanya, Su Qian, cepat laporkan siapa yang masuk 5 besar kali ini. Su Qian pun menjawab bahwa di tes Piantin kali ini banyak kejadian tak terduga yang terjadi. Namun sebelum Su Qian menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Molly berteriak dari kejauhan. Su Qian, katakan saja secara langsung, apakah Qinan masuk 5 besar atau tidak? Karena senior Gong Yang bertaruh 75.000 pil Martial King jika Qinan bisa masuk 5 besar. Mendengar senior Gong Yang bertaruh 75.000 pil Martial King, membuat Su Qian seperti langsung disambar petir di tempat. Dia benar-benar terkejut karena jumlah itu sangatlah fantastis. Penatua terkemuka juga mengatakan kepada Su Qian bahwa aku dan yang lainnya juga telah bertaruh puluhan ribu pil Martial King. Jadi Su Qian, cepat laporkan siapa yang mendapat 5 besar kali ini. Su Qian dan para murid yang telah mengetahui hasil tes Pulau Piantin pun menjadi lemas tak berdaya. Namun Su Qian langsung menjelaskan bahwa tes kali ini hanya ada 4 orang yang mendapatkan token King Long. Jadi kali ini hanya ada 4 besar. Yang mana 4 besar itu adalah juara 4 Xiao Leng, juara 3 Nona Chu Yun, juara 2 Huang Long. Tatapan para penatua pun tertuju kepada Su Qian. Lalu siapa yang menjadi juara 1? Sebelum akhirnya Su Qian pun mengatakan bahwa juara 1 adalah Qinan yang telah mendapatkan 22 token King Long. 2枚青龙令，黄龙获得秦南共20。长老，这次大比。 Sontak saja Molly terkejut dan para penatua juga terkejut. Ini adalah berita buruk bagi mereka yang akan membuat mereka miskin. Su Qian bahkan menambahkan bahwa di tes alam Piantin kali ini, Qinan telah mencapai 1000 langkah di hutan bambu. Sontak saja semua orang terkejut lagi. Bahkan kali ini senior Yang juga berkeringat dingin. Aku tidak berharap ini akan sangat luar biasa. Awalnya aku mengharapkan bahwa Qinan hanya akan masuk 5 besar saja. Tetapi aku tidak berharap ternyata Qinan menjadi juara 1 dan bahkan berhasil mencapai 1000 langkah di hutan bambu. Senior Yang lalu tertawa. Dia memberikan selamat kepada para penatua karena sekarang ada murid jenius yang direkrut ke sekte Xuanling mereka. Akan tetapi senior Yang memperingatkan, sepertinya para penatua harus membayar pil Martial King yang sebelumnya dipertaruhkan. Mendengar itu para penatua hanya bisa memiliki senyum masam. Namun Molly masih tidak terima. Dia mendatangi senior Su Qian lalu bertanya dengan marah. Su Qian, lelucon macam apa ini? Dan juga, siapa yang membunuh Lin Jixiao? Di kejauhan, Qinan langsung saja berkata bahwa Lin Jixiao dibunuh olehku dengan hanya 1 tembakan dariku. Molly yang mendengar bahwa Lin Jixiao bisa dikalahkan oleh Qinan hanya dengan 1 tembakan menjadi tidak percaya. Lelucon macam apa ini? Akan tetapi semua orang sebagai saksinya pun membuat Molly harus mempercayai itu. Sebelum akhirnya Molly mengeluarkan 5000 pil Martial King yang dia pertaruhkan sebelumnya dan lalu memberi ancaman kepada Qinan sebelum akhirnya pergi dari sana. Sementara Qinan sendiri bergumam bahwa di masa depan sepertinya aku harus berhati-hati dengan orang itu.
是这样吗？斩杀！怎么可能？记下了，给我走着瞧。只不过这武王丹。 Sementara senior yang berkata, para penatua, Molly telah memberikan pertaruhannya, dan sekarang giliran kalian yang memberikan nilai pertaruhannya. Para penatua pun mengeluarkan semua nilai pertaruhan yang mereka sebutkan sebelumnya. Segeralah tumpukan botol pil muncul di depan senior yang seperti tumpukan gunung. 弹药呢？茉莉已经交出弹药了。现在开始颁发。 Kemudian penatua memberikan hadiah kepada orang-orang yang menjadi 4 besar. Sementara Kinan yang menjadi juara 1 mendapatkan pil emas 9 putaran. Penatua juga memberikan hadiah kepada Kinan karena telah mencapai 1000 langkah di tes hutan bambu, yang mana hadiahnya adalah tas penyimpanan yang berisi 100.000 pil Xiantian. 奖励，我奖励，这是一件内愿。想不到。 Kinan bergumam kepada dirinya sendiri bahwa ternyata hadiah sekte sangat gila. Nona Xiao Qingsui bertanya kepada Kinan, apa yang telah kamu lalui di Pulau Pientin? Namun senior yang langsung menyela kata-kata Nona Xiao Qingsui dan mengatakan bahwa ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Keduanya, ikutilah aku. 居然这么丰厚。 Setelah sampai di tempat senior yang, Kinan berkata bahwa tempat ini cukup bagus. Senior yang langsung menjelaskan bahwa tempat ini memiliki formasi penjaga yang dapat menghalangi persepsi orang lain dari luar. Kemudian senior yang mengeluarkan semua pil yang dia dapatkan sebelumnya. Aku akan membagikan pil ini dengan kalian berdua. Senior yang lalu memberikan 10.000 pil kepada Nona Xiao Qingsui, dan lalu senior yang memberikan 35.000 pil kepada Kinan. Kinan tentu saja terpelongo-pelongo melihat banyaknya pil itu. Dan kemudian setelah membagikan pil itu, senior yang pun pamit dan pergi dari sana. 3万武王丹是你的。啊，对了，盾土珠我也用不上。 Sementara Kinan bertanya kepada Nona Xiao Qingsui apa kegunaan pil emas 9 putaran ini. Namun Nona Xiao Qingsui yang masih tidak menyangka akan semua ini pun bertanya balik kepada Kinan. Kinan, sebenarnya apa rahasiamu? Beritahu diriku berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan. Kinan hanya memegang kepalanya mendengar itu. Namun ketika Kinan melihat keseriusan dari Nona Xiao Qingsui, Kinan pun menjawab bahwa suatu hari nanti aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Tetapi untuk sekarang aku hanya bisa minta maaf. Nona Xiao Qingsui mengerti dan dia akan menunggu ketika hari itu tiba. Kemudian Nona Xiao Qingsui juga pamit karena dia telah mengambil misi dan pergi dari sana. 你还有多少秘密呢？我等着，我得走了。既然杨哥送， Setelah mendapatkan banyak pil, Kinan kemudian memberikan banyak pil itu kepada Martial Spirit Dewa Perang untuk diserap. Namun setelah menyerap 9.900 pil Xiantian, Martial Spirit Dewa Perang masih tidak ada reaksi. Sebelum akhirnya Kinan pun mengeluarkan lebih banyak pil lagi dan bahkan mengeluarkan pil Martial King. Namun kemudian hal yang tidak terduga terjadi. 战必胜，走。先天丹无法晋级。 Ya, Kinan tiba-tiba pingsan karena tidak mampu menahan dampak dari Martial Spirit Dewa Perang. Setelah bangun, Kinan lalu mengecek Martial Spirit Dewa Perang, dan ternyata yang meningkat adalah mata Dewa Perang. Sekarang mata Dewa Perang bisa memata-matai sebuah harta karun, dan juga bisa memata-matai sebuah formasi, dan juga jangkauan jarak tembus pandang pada mata Dewa Perang menjadi lebih tajam. Dengan itu, Kinan bisa mengetahui harta karun yang asli atau tidak, dan juga bisa melihat pola susunan sebuah formasi dengan hanya melihatnya saja. 先看看战神之魂发生了什么变化。 Kinan lalu mencoba kekuatan baru mata Dewa Perangnya, dan beberapa murid pun terlihat oleh Kinan. Sebelum akhirnya kejadian tak terduga terjadi, yang mana Kinan tidak sengaja memata-matai seorang gadis telanjang yang sedang berganti pakaian. 谁在偷窥？一眼就能看出破绽。 Setelah keluar dari ruangannya, Kinan sudah ditunggu oleh Bai Heng.
yang mana Baiheng telah menunggu Kinan di sini selama beberapa hari. Baiheng mengatakan bahwa dia telah menjaga tempat ini selama beberapa hari untuk Kinan. Akhirnya Kinan pun memberikan Baiheng 100 pil Martial King sebagai hadiah. 嘿，秦娜，辛苦了，这100颗必须先登记，外门弟子。 Baiheng kemudian mengajak Kinan ke aula asuransi kesehatan atau disebut juga aula harta karun. Di perjalanan Baiheng menjelaskan bahwa di sana banyak barang yang sedang dilelang dan juga untuk masuk ke sana kita harus mendaftar terlebih dahulu. Dan juga sebagai murid luar, Kinan hanya bisa masuk ke lantai 1. Setelah sampai di sana, banyak orang nampak sedang membeli harta di sebuah toko. Dikatakan bahwa harta-harta ini diperoleh dari reruntuhan kuno, jadi tidak ada yang tahu apakah ini harta yang asli atau tidak. Kinan yang ada di sana pun segera menggunakan mata dewa perangnya untuk memata-matai harta-harta tersebut. Akhirnya Kinan merasakan ada sesuatu dengan harta ginseng ini. Kinan merasa bahwa ginseng ini memiliki sebuah kekuatan misterius. Akhirnya Kinan ingin membelinya, namun si pedagang memberikan harga yang cukup mahal, yaitu 1.000 pil. Mendengar harta itu membuat Baiheng terkejut. Ini hanyalah ginseng busuk. Apakah kamu sedang berdagang ataukah kamu sedang merampok? Namun Kinan tetap membeli ginseng itu, yang membuat Baiheng terkejut-kejut. Apakah Kinan ini tidak tahu marketing? 一时性不买，1000颗就1000。秦南，你 Tiba-tiba seorang tuan muda dari keluarga Nangong yang bernama, kita panggil saja Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua mencibir dan memprovokasi Kinan. Usut punya usut. Dia tidak terima karena Nona Cuyun mengabaikannya hanya karena bocah bernama Kinan ini. Namun sang MC Kinan yang tidak ingin berbicara omong kosong pun langsung menantang Tuan Muda Kedua, yang mana jika kamu memiliki permusuhan terhadapku, maka ayo pergi ke aula kehidupan dan kematian. Itu pun jika kamu berani. Tetapi jika kamu tidak berani, maka jangan berbicara omong kosong di hadapanku. 你不爽很久了，南宫二少在这废话。 Tuan Muda Kedua bukanlah orang yang bodoh. Tentu saja dia tidak akan menyetujuinya. Terlebih lagi dia tidak mengetahui kekuatan Kinan yang sebenarnya. Akan tetapi dia mengatakan bahwa aku bisa membuatmu tidak akan bisa memasuki tempat pelelangan ini seumur hidupmu. Yang mana Tuan Muda Kedua langsung meminta seorang dekan di sana untuk membuat Kinan tidak pernah bisa masuk lagi ke tempat pelelangan ini. 他居然是南宫城的弟弟，竟能使唤夜宝殿执事。你扰乱大殿秩序！ Mengatasnamakan ketertiban, dekan itu mengusir Kinan dari tempat ini. Akan tetapi Kinan langsung mengeluarkan token para penatua. Seraya berkata, sepertinya kamu tidak punya hak untuk mengusirku dari sini. Namun dekan itu tidak mempercayai token Kinan dan mengatakan bahwa token ini palsu. Berani-beraninya kamu memalsukan token para penatua. Kejahatan ini pantas untuk dihukum berat. Dekan itu pun memerintahkan semua penjaga untuk menangkap Kinan. Namun di saat itu, seorang pria dengan jabatan lebih tinggi muncul. Kita panggil saja dia Penatua Peng. Penatua Peng bertanya, apa yang terjadi di sini? Dekan itu menjelaskan bahwa anak ini telah memalsukan token para penatua. Jadi aku akan menangkapnya. Namun ketika melihat token milik Kinan, Penatua Peng langsung terkejut dan lalu menampar dekan itu di tempat. Kurang ajar, kamu bahkan tidak tahu token para penatua. Mulai sekarang kamu dipecat dan tidak boleh lagi masuk ke aula asuransi kesehatanku. 好闹！长老，给我滚！什么？少爷，这是您的令牌秩序。 该如何？ Penatua Peng lalu meminta maaf kepada Kinan. Namun Kinan tidak memperbesar masalah itu dan hanya mengatakan bahwa masalah ini terjadi karena Tuan Muda Kedua itu. Mengerti akan maksud ucapan Kinan, Penatua Peng langsung mengatasnamakan ketertiban aula dan langsung menjatuhkan hukuman kepada Tuan Muda Kedua bahwa mulai sekarang Tuan Muda Kedua
kamu tidak diperbolehkan lagi memasuki aula ini seumur hidupmu. Tuan muda kedua tentu saja sangat marah. Dan sebelum pergi, dia bergumam bahwa jika aku tidak membalas dendam ini, maka aku tidak layak menjadi tuan muda keluarga Nangong lagi. Penatua Peng mengatakan kepada Kinan bahwa dengan token ini, di lelang, kamu bisa memilih 3 harta secara gratis dan tidak akan ada yang berani bersaing. Kinan mengerti, namun Kinan meminta Penatua Peng untuk merahasiakan identitasnya. Penatua Peng mengerti sebelum kemudian pergi dari sana. Sementara Bai Heng, dia di samping dibuat terkejut dan bertanya-tanya tentang token apa sebenarnya itu, bahkan bisa memilih 3 harta karun secara gratis tanpa harus bersaing. Hal itu membuat Bai Heng tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Kinan. Namun Kinan hanya menjawab bahwa dengan token ini, aku bisa masuk dan keluar ke lantai manapun di aula ini. Jawaban itu pun membuat Bai Heng berpikir bahwa pastilah ada seseorang dengan identitas yang sangat tinggi di belakang Kinan. Akhirnya Bai Heng memutuskan, mulai saat ini dirinya akan tunduk dan mengikuti tuan muda Kinan. Sebelum masuk ke ruang pelelangan, Kinan bertemu dengan tuan muda ke-1 dari klan Nangong. Dia bernama Nangong Chen. Di sini Nangong Chen memperingatkan Kinan bahwa karena Kinan telah menyinggung keluarga Nangongnya dan bahkan telah membuat adiknya tidak bisa memasuki aula asuransi atau disebut juga aula harta karun ini selama sisa hidupnya, maka aku, Nangong Chen, tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sebelum kemudian, Nangong Chen pun masuk ke ruangan pelelangan. Mendengar peringatan dari Nangong Chen, Bai Heng menjadi khawatir. Akan tetapi Kinan mengatakan kepada Bai Heng untuk jangan khawatir, karena lelang akan segera dimulai. Maka ayo kita juga masuk. Lelang akhirnya dimulai. Terlihat seorang lelaki tua, kita sebut saja dia Penatua Zhang. Dia akan menjadi moderator pada lelang tersebut. Penatua Zhang berkata, sekarang aku akan memulai lelangnya. Barang pertama yang akan dilelang adalah teratai emas 3 kelopak. Harga awal adalah 1000 pil Xiantian. Dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500. Semua orang pun mulai menawar untuk teratai emas 3 kelopak itu. 3颗先天丹，每次加什么3万金莲，都别跟我抢，我出2000，这宝物我誓交3万金莲。 Akhirnya teratai emas 3 kelopak itu pun jatuh ke tangan seorang wanita dengan boba cukup besar dengan harga 8.000. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.